dulu ya, observasi. Ya. Oke, mana kelas RKI? Ya, silakan mulai. Ya. Ya, baik. Izin untuk mengambil alih dan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Prayati dan selamat siang teman-teman dari kelas 3 RKI dan 3B. Izin untuk memimpin jalannya presentasi kali ini atas nama Naswa Fauzia Zahra. Untuk kelompok 1 dan 3 RKI akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Bisa dilanjutkan. Ya, untuk anggota kelompok 1 yaitu Aisyah Arifah Sabrina, Bintang Eko Bawono, Kansa Fitri Mutia, Muhammad Zaki Akbar, Putri Nurdiani, Rantis Aulia Gifara, dan yang terakhir Talita Fadiah Ulima. Untuk teman-teman dari kelompok 1 RKI akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan dan manajemen, fungsi dan prinsip manajemen peran dan tanggung jawab manajer keperawatan, gaya kepemimpinan, perbedaan dan penggunaannya, dan penerapan kepemimpinan dan manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk teman-teman dari kelas RKI dipersilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nashwa atas. Baik, selanjutnya next slide. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan ini adalah sebuah hubungan di mana satu pihak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi perilaku pihak lain yang didasarkan pada perbedaan kekuasaan antara pihak-pihak tersebut. Kepemimpinan ini cara seseorang memanfaatkan kekuatannya yang tersedia untuk memimpin orang lain. Setiap pemimpin ini memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai penampilan atau juga karakteristik khusus dari suatu bentuk kepemimpinan. Ada 4 gaya, yakni autokratis, demokratis, partisipatif, dan laissez-faire. Kemudian selanjutnya, yakni teori kepemimpinan. Pertama ada teori bakat. Teori ini dikenal dengan Great Man Theory. Teori bakat juga muncul karena adanya keyakinan bahwa kemampuan memimpin hanya dimiliki orang-orang yang dilahirkan dengan bakat tersebut. Teori ini juga menyatakan bahwa seseorang dilahirkan dengan bakat kepemimpinan yang tidak dapat dipelajari. Kemampuan seseorang pemimpin itu ditentukan oleh bakat, inteligensi, stabilitas emosi, dan juga kebugaran fisik. Selanjutnya ada teori perilaku, teori X, dan teori Y oleh MC Gregor. Next slide, please. Ya, teori X ini yang pertama tentang sifat alami manusia yang berisi asumsinya. Pertama, rata-rata individu memiliki ketidaksukaan pada pekerjaan dan akan menghindarinya sewaktu ada kesempatan. Kemudian, rata-rata individu memilih diarahkan dengan harapan menghindari tanggung jawab dan lebih tertarik kepada insentif materi daripada prestasi diri. Yang terakhir ada karena manusia tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dikendalikan, diancam dan dipaksa untuk mengarahkan usaha yang cukup mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada MC Gregor mempertanyakan asumsi tersebut dengan mengajukan asumsi lain, asumsi yang berbeda yakni teori Y, agar dapat mendorong pekerja untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara utuh. Teori Y ini berisikan pengeluaran usaha fisik dan mental dalam bekerja harus seimbang dengan istirahat atau juga hiburan. Manusia akan membiasakan kontrol diri dan mengarahkan diri untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipatuhinya secara pribadi. Selanjutnya, rata-rata individu belajar di bawah kondisi yang sesuai untuk mencari dan menerima tanggung jawab.
Terakhir, ada kapasitas untuk menerapkan imajinasi dan kreativitas terhadap pemecahan masalah-masalah organisasi secara lebih luas terbagi di antara para pekerja. Slide sebelumnya. Maaf. Slide sebelumnya. Ada satu teori lagi. Sebelumnya. Ya, terakhir ada teori situasional. Pemimpin berubah dari suatu gaya ke gaya lainnya sesuai dengan perubahan situasi yang terjadi. Jadi, seorang pemimpin yang efektif pada situasi tertentu belum tentu mampu bersikap dan bertindak efektif pada situasi lainnya. Oke, boleh lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu ada fungsi prinsip manajemen, peran dan tanggung jawab manajer keperawatan. Ya, di sini ada fungsi manajemen keperawatan. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, yaitu koordinasi dan integrasi sumber daya keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai asuhan keperawatan dan tujuan pelayanan keperawatan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi untuk memobilisasi sumber daya manusia dan material dari lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya itu ada fungsi ketenangan. Fungsi ketenangan ini merupakan proses yang teratur, sistematis, rasional, ditetapkan untuk menentukan jumlah dan jenis personel keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan keperawatan pada standar yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat ini ada fungsi pelaksanaan pengarahan. Dalam fungsi ini fase kerja manajemen di mana manajer berusaha memotivasi, membimbing komunikasi, menangani konflik, kerjasama, dan negosiasi antar perawat. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian yaitu fungsi yang terus-menerus dari manajemen perawatan yang terjadi selama perencanaan, pengorganisasian, ketenangan, dan pengarahan. Selama fase pengendalian ini, kinerja diukur menggunakan standar yang telah ditentukan dan tindakan diambil untuk mengoreksi ketidakcocokan antara standar dan kinerja. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada prinsip manajemen keperawatan. Seorang manajer keperawatan melaksanakan manajemen keperawatan untuk memberikan perawatan pada pasien. Prinsip-prinsip manajemen keperawatan yaitu yang satu ada perencanaan, yang kedua manajemen keperawatan adalah penggunaan waktu yang efektif, yang ketiga pembuatan keputusan, yang keempat pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan. Pasien adalah urusan manajer perawat. Yang kelima, manajemen keperawatan adalah suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial. Selanjutnya, yang keenam ada manajemen keperawatan adalah pengorganisasian. Yang ketujuh, manajemen keperawatan merupakan suatu fungsi, posisi, atau tingkat sosial, disiplin, dan bidang studi. Yang kedelapan ada manajemen keperawatan bagian aktif dari divisi keperawatan, lembaga, dan lembaga di mana organisasi itu berfungsi. Yang kesembilan, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan. Yang kesepuluh, manajemen keperawatan yaitu mengarahkan dan pemimpin. Yang ke-11 memotivasi, yang ke-12 merupakan komunikasi yang efektif, yang ketiga dan yang terakhir manajemen keperawatan adalah pengendalian atau pengevaluasian. Next. Ya, di sini ada peran manajer keperawatan. Yang pertama ada interpersonal. Dalam peran interpersonal ini terdapat 3 peran pemimpin, yaitu peran sebagai yang dituakan atau figure role. Yang kedua itu ada peran sebagai pemimpin, leader role, dan peran sebagai penghubung, liaison role. Yang kedua yaitu ada informasional. 3 peran pemimpin di informasional ini yaitu ada peran sebagai monitor, peran sebagai diseminator, dan peran sebagai juru bicara. Dan yang terakhir ini ada decisional. Peran keputusan atau decisional role ini diidentifikasikan dalam 4 peran yang dibutuhkan untuk membuat pilihan, yaitu manajer harus melakukan peran sebagai wirausaha atau entrepreneur, menangani gangguan, penyedia sumber daya atau alokator resource, dan sebagai negosiator.
Next. Ya, yang selanjutnya ada tanggung jawab manajer keperawatan. Yang pertama ada manajemen of care. Manajemen asuhan atau manajemen of care ini merupakan pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan metode atau proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah klien. Yang kedua itu ada manajemen of service. Manajemen of service ini pelayanan keperawatan di rumah sakit yang dikelola oleh departemen atau bidang perawatan melalui 3 tingkatan manajerial, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan. Ya, yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otokratis atau biasa disebut otoriter. Nah, gaya ini yaitu gaya yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Jadi kebijakan di sini diambil dari pemimpin itu secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini kebalikannya dari kepemimpinan otoriter, yaitu di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidak kaku seperti atasan dan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin di sini juga selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin di sini juga mau menerima masukan dari bawahannya. Next slide. Ya, yang ketiga itu ada tipe pemimpin karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik ini memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka bicara, berjalan maupun bertindak. Yang selanjutnya yaitu ada tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan ini memiliki sifat kebapaan. Mereka menganggap bawahannya itu tidak mandiri dan selalu perlu didorong dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Tapi pemimpin paternalistik ini memiliki sifat maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Nah, yang terakhir ini ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu salah satu jenis gaya kepemimpinan paling liberal dalam keperawatan. Gaya ini, laissez-faire ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya biarkan saja. Pemimpin di sini melepaskan tanggung jawabnya, meninggalkan bawahan tanpa arah. Ya, selanjutnya. Ya, untuk saya ini ada penerapan pemimpin dan manajemen. Saat ini jadi karena perubahan cepat di dalam dunia perawatan dan industri pelayanan kesehatan, maka penting bagi kita seorang perawat itu untuk mengembangkan keterampilan dalam peran kepemimpinan dan fungsi manajemen agar para manajer dan para pemimpin itu dapat berfungsi secara maksimal. Keduanya itu harus diintegrasikan. Memang keduanya ini memiliki tugas yang paling terikat. Itu yang pertama itu ada kepemimpinan itu menginspirasi perubahan. Itu untuk manajemen itu mengelola transformasi. Jadi seorang pemimpin itu harus menentukan arah dan menginspirasi orang-orang untuk mengikutinya. Jadi itu mengikuti itu seringkali melakukan perubahan. Nah, inilah itu seorang manajer itu yang bawa peran tugas manajer itu untuk mengawasi pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan perubahan yang diperlukan dan mewujudkan transformasi organisasi yang ditetapkan oleh manajer. Itu ada yang kedua, kepemimpinan itu membuat manajemen membutuhkan keuletan.
Jadi seorang pemimpin itu perlu membayangkan dan ke depannya akan menjadi seperti apa. Jadi seorang manajer yang hebat harus memiliki kemampuan untuk melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin. Itu ada kepemimpinan jadi memang bukan hal yang spesifik. Jadi seorang pemimpin itu dapat mengembangkan imajinasi mereka untuk menginformasikan visi kita. Ini bakal kita untuk melihat melihat ke depan atau manajer itu harus memahami visi tersebut dan mendorong tim kita untuk melakukan pekerjaan spesifik yang diperlukan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan pada visi tersebut. Itu selanjutnya kepemimpinan bukan perang, cuma membutuhkan data konkret. Jadi menurut definisi, observ itu memimpin seorang untuk membuat hubungan dan pola di dalam informasi yang tampak tidak aman. Kemampuan untuk pikiran abstrak itu sangat berguna ketika membayangkan kembali seperti atau dinasti masa depan organisasi tersebut. Dan sebaliknya, seorang manajer itu harus mampu bekerja dan menganalisis data konkret untuk memutuskan decision. Pada sini itu ada kepemimpinan membutuhkan kemampuan untuk mengkolasikan, lalu manajemen membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan. Jadi seorang pemimpin yang baik dapat menjelaskan visi mereka dengan bahasa yang jelas sehingga dapat melibatkan dan menginspirasi organisasi mereka untuk eh, untuk menerapkannya. Itu untuk seorang manajer itu yang baik harus menafsirkan visi tersebut dan menyetujui dalam yang dapat dimengerti dan diterima oleh tim mereka. Lalu selanjutnya ini ada kepemimpinan itu membutuhkan kemampuan untuk jual, memang membutuhkan kemampuan untuk mengajar. Jadi seorang pemimpin itu harus menjual visi mereka pada organisasi dan para pelaku. Eh, yang dimaksud menjual itu mereka harus meyakinkan semua pihak yang berkaitan bahwa apa yang divisikan dapat dicapai dan memberikan nilai yang lebih besar daripada apa yang daripada visi yang sebelumnya. Nah, untuk itu untuk seorang manajer itu harus mampu mengajarkan tim mereka apa yang harus dipelajari dan diadaptasi untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Jadi ini ada kepemimpinan tentang pemahaman internal, manajemen, tentang pemahaman tentang bagaimana pekerjaan. Jadi seorang pemimpin itu harus memahami tim dia agar mengantisipasi peluang. Sementara seorang manajer itu harus mencari cara untuk menyesuaikan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin. Itu kepemimpinan bukan pada risiko, cuma mengikuti bukti. Jadi seorang pemimpin itu akan mengambil risiko yang melakukan arah strategis. Lalu top manajer harus memiliki disiplin diri itu untuk berpegang teguh pada rencana untuk mewujudkan arah strategi tersebut. Memastikan bahwa strategi yang dipilih itu sesuai dengan rencana. Ini ada pemimpinan bukan percaya diri dalam ketidakpastian. Manajemen membutuhkan komitmen untuk menyelesaikan tugas yang ada. Nah, jadi seorang pemimpin itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Nah, mereka itu menentukan arah di organisasi mereka. Setelah arah ditetapkan, para manajer terikat kewajiban untuk mengikuti arah yang telah ditetapkan dan di komitmen untuk implementasi yang diharapkan. Terakhir ini ada kepemimpinan tanggung jawab pada seluruh organisasi, eh, manajemen tanggung jawab pada tim. Jadi pemimpin harus mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka terhadap seluruh organisasi yang mana merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, eh, di mana para manajer ini bertanggung jawab atas tim, di mana mereka harus memastikan bahwa tim mereka itu siap untuk memberikan hasil, dan bahwa setiap anggota itu diperlengkapi untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai keputusan tersebut. Jadi, selanjutnya ini ada proses manajemen. Pertama itu ada yang pertama itu ada perencanaan, yaitu
perencanaan itu berarti penentuan sasaran sebagai tempat kinerja organisasi di masa depan. Sama dengan penetapan tugas alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya itu ada pengorganisasian. Untuk pengorganisasian ini biasanya dan perencanaan dan menjalankan organisasi yang untuk misalnya untuk pengorganisasian ini melibatkan penetapan atau pengelolaan tugas ke departemen dan alokasi berbagai sumber daya ke berbagai di, melalui pengorganisasian diharapkan organisasinya itu bersifat lebih sistematis dan tim lebih mempunyai tanggung jawab. Selanjutnya ini ada kepemimpinan, yaitu pemimpin itu memberikan pengaruh dan kritik pada karyawan agar mencapai sasaran ditetapkan. Yang terakhir itu ada pengendalian, yaitu memantau aktivitas karyawan dan menjaga organisasi agar tetap jalan ke arah pencapaian terakhir. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Sebelumnya izin bertanya Ibu, apakah sesi tanya jawabnya ini dilanjutkan atau nanti setelah kelas B pemaparan, Ibu? Pemaparan dulu ya, panel kelas B nanti baru diskusi. Silakan. Baik, Kelas B dulu. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk kelas B, moderator dipersilahkan untuk mengambil alih. Terima kasih. Ya, baik. Karena dari kelompok 1 di sini manajemen keperawatan dosen pembimbingnya Bu Prayatni. Selanjutnya di sini ada nama anggota kelompoknya. Bisa di next. Nah, ya baik. Yang pertama itu teori kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah sebuah proses untuk menghargai orang lain dalam memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan. Kalau dapat disimpulkan, si teori kepemimpinan ini itu adalah proses untuk mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan dari organisasi selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori bakat atau trait theory. Teori ini menekankan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan mereka mempunyai karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih baik daripada orang lain. Maksud pemimpin di sini adalah pemimpin yang didapatkan dari lahir, bukan karena suatu gelar. Lalu teori ini juga menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada karakter pemimpinnya. Menurut Swanberg tahun 2000 menyatakan ciri-ciri pemimpin menurut teori bakat adalah inteligensi, kepribadian, dan kemampuan. Selanjutnya, ya, yang kedua ada teori perilaku, yaitu menurut Westphal tahun 1994, di mana teori ini dinamakan sebagai gaya kepemimpinan yang manajer dalam suatu organisasi. Konsepnya beralih dari siapa yang memiliki pemimpin ke bagaimana perilaku seorang untuk memimpin secara efektif. Menurut Giles tahun 1970, gaya kepemimpinan dapat diidentifikasi berdasarkan perilaku pemimpin itu sendiri. Secara ilmiah, perilaku seorang pemimpin menurut teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal. Yang pertama disebut konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Yang kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahannya. Selanjutnya,
Lalu yang ketiga itu ada teori kontingensi dan situasional, di mana teori ini menekankan bahwa manajer yang efektif adalah manajer yang melaksanakan tugasnya dengan mengkombinasikan faktor bawaan, perilaku, dan situasi. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu sistem manajemen yang optimus. Sistem tergantung pada tempat perubahan lingkungannya. Nah, sistem ini disebut sebagai sistem organik, yaitu sebagai lawan sistem mekanik. Pada sistem ini mempunyai beberapa ciri antara lain substansinya adalah manusia bukan tugas, kurang menekankan hierarki, pengendalian diri sendiri, penyesuaian bersama, struktur saling berhubungan, fleksibel dalam bentuk kelompok, kebersamaan dalam nilai dan kepercayaan, serta norma. Selanjutnya, Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori ini tidak menekankan pada sifat-sifat atau kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin, tetapi memusatkan pada bagaimana cara aktual pemimpin berperilaku dalam mempengaruhi orang lain, dan hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing-masing. Dasar pemikiran teori ini, kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan dari sifat-sifat trait seorang pemimpin. Alasannya, sifat seorang relatif sukar untuk diidentifikasikan. Yang berikutnya ada teori humanistik. Teori ini menekankan pada prinsip kemanusiaan. Teori humanistik biasanya dicirikan dengan adanya suasana saling menghargai dan adanya kebebasan. Teori ini secara umum berpendapat secara alamiah manusia merupakan motivated organism. Organisasi memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Fungsi kepemimpinan adalah memodifikasi organisasi agar individu bebas untuk merealisasikan potensi motivasinya dalam memenuhi kebutuhan dan pada waktu yang sama sejalan dengan arah tujuan kelompok menurut Blanchard dan Zygarmi 2001. Kemudian ada teori kontemporer, kepemimpinan dan manajemen. Teori ini menekankan pada 4 komponen penting dalam suatu pengelolaan, yaitu manajer, pemimpin, staf dan atasan, pekerjaan dan lingkungan. Teori ini menekankan dalam melaksanakan suatu manajemen, seorang pemimpin harus mengintegrasikan keempat unsur tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Teori ini perlu didukung oleh teori motivasi, interaksi, dan teori transformasi. Kemudian ada teori motivasi. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Maslow, hierarki kebutuhan, yaitu mencakup fisiologis, gaji pokok, aman, perencanaan yang reguler, kasih sayang, kerjasama secara tim, harga diri, pencapaian posisi, aktualisasi atau tantangan dalam bekerja. Kemudian menurut Clayton Alderfer atau teori ERG, yaitu existence, fisiologis, relatedness, kasih sayang, growth, harga diri, dan aktualisasi. Kemudian menurut Frederick Herzberg atau yang disebut teori 2 faktor, mencakup motivator, kepuasan kerja, hygiene, atau lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir menurut McClellan atau teori belajar, yaitu ada affiliation, bersahabat, power, memerintah orang lain, kemudian ada achievement, suka tantangan, kompetisi, dan menyelesaikan masalah secara detail. Baik, selanjutnya ada teori Z. Teori ini merupakan pengembangan teori Y dari McGregor tahun 1460 dan mendukung gaya kepemimpinan demokratis. Komponen teori Z ini meliputi pengambilan keputusan dan kesepakatan, menempatkan pegawai sesuai keahliannya, menekankan pada keamanan pekerjaan, promosi yang lambat, dan pendekatan yang holistik terhadap staf. Selanjutnya teori interaktif. Teori ini berasumsi bahwa manusia memiliki karakteristik yang sangat kompleks
Mereka mempunyai motivasi yang bervariasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Motivasi seseorang tidak tetap, tetapi berkembang sesuai perubahan waktu. Tujuan bisa berbeda pada situasi yang berbeda pula. Penampilan seseorang dan produktivitas dipengaruhi oleh tugas yang harus diselesaikan, kemampuan seseorang, pengalaman, dan motivasi. Tidak ada strategi yang paling efektif bagi pemimpin dalam setiap situasi. Selanjutnya ada teori manajemen. Teori manajemen berdasarkan para ahli. Yang pertama, 2014 menyatakan manajemen keperawatan merupakan suatu proses menyelesaikan suatu pekerjaan melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan rasional dalam memberikan pelayanan biopsikososial spiritual melalui proses keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Gillies 1985 dalam Agus Kuntoro 2010 menyatakan manajemen keperawatan secara singkat diartikan sebagai proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien atau keluarga serta masyarakat. Menurut Terry dalam Sri Arini 2012 menyatakan manajemen suatu proses atau kerangka kerja melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Selanjutnya, tujuan kepemimpinan dan manajemen. Tujuan kepemimpinan yang pertama mengkoordinasikan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan, yang kedua membimbing dan membantu anggota agar menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang ketiga mempersatukan usaha dari berbagai individu yang memiliki karakteristik yang berbeda, dan yang keempat menetapkan peranan, fungsi, dan tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian. Selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan manajemen. Yang pertama itu melakukan serta melakukan evaluasi strategi yang telah dijalankan guna mencapai tujuan, melakukan peninjauan kembali, mengkaji serta melakukan penyesuaian secara koreksi implementasi strategi yang sudah ada. Yang ketiga ada melakukan peninjauan terhadap strengths dan weakness, peluang serta ancaman yang dimiliki. Yang keempat ada melakukan pembaruan kembali terhadap strategi dan melakukan pengembangan strategi. Selanjutnya ada fungsi dan prinsip manajemen. Fungsi manajemen keperawatan memudahkan perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan yang holistik sehingga seluruh kebutuhan klien di rumah sakit terpenuhi. Terdapat beberapa elemen dalam manajemen keperawatan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan menjadi tahap penting setelah pengumpulan data dan perumusan masalah atau diagnosa. Karena perencanaan berisi rencana strategis yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan atau diagnosa yang dihadapi. Sehingga tahap perencanaan ini tidak dapat mengakomodasikan permasalahan atau diagnosis yang akan diselesaikan, maka kegiatan perencanaan yang dilakukan menjadi sia-sia. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu fungsi pengorganisasian dilakukan setelah perencanaan. Menurut Munin Jaya 2004, pengorganisasian merupakan langkah dalam menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai kegiatan, menetapkan tugas pokok dan wewenang, serta pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada staf dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada kepegawaian. Ketenagaan merupakan kegiatan manajer keperawatan dalam melakukan perekrutan, memimpin, melaksanakan orientasi, dan meningkatkan perkembangan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Marquis dan Houston 2010. Yang keempat ada pengarahan directing.
Menurut Hubert 2000, pengarahan merupakan fungsi manajemen yang melakukan pemantauan dan menyesuaikan perencanaan, proses, dan sumber yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Markulis 2010, pengarahan adalah suatu fase kerja dalam manajemen, di mana manajemen memberikan motivasi, membina komunikasi, menyelesaikan konflik, membina kerjasama, dan melakukan negosiasi. Yang kelima ada pengendalian atau evaluasi, yaitu pengendalian adalah proses pengamatan serta secara terus-menerus terhadap rencana kerja yang telah disusun dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Pengendalian dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Prancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri dari yang pertama pembagian kerja atau division of work, yang kedua wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga adalah disiplin, yang keempat ada kesatuan perintah, yang kelima ada kesatuan pengarahan atau unity of direction, yang keenam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, yang ketujuh ada penggajian pegawai, yang kedelapan ada pemusatan, yang ke-9 ada jenjang karir hierarki, yang ke-10 ada ketertiban, yang ke-11 ada keadilan dan kejujuran, yang ke-12 ada stabilitas kondisi karyawan, yang ke-13 ada prakarsa, yang ke-14 ada semangat kesatuan, semangat korps. Selanjutnya ada prinsip manajemen keperawatan, yaitu menurut Swanberg 2000, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada mengarahkan dan pemimpin, yang keempat ada memotivasi, yang kelima ada pembuatan keputusan, yang keenam ada penggunaan waktu yang efektif, yang ketujuh ada manajer perawat bertugas memenuhi kebutuhan asupan keperawatan pasien, yang kedelapan ada pencapaian tujuan sosial dan perumusan, yang kesembilan ada manajemen keperawatan bagian aktif dari lembaga di mana organisasi itu berfungsi dan divisi keperawatan sebuah tingkat sosial, disiplin, fungsi, dan bidang studi. Yang ke-10 ada budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan. Yang ke-11 ada pengendalian atau pengevaluasian dan komunikasi yang efektif. Lalu yang selanjutnya, yang kelima ada peran dan tanggung jawab manajer keperawatan. Next. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa peran dan fungsi manajer keperawatan itu ada yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga mengatur ketenagaan, pengarahan dan pengendalian yang sebagai upaya untuk memberikan pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas. Peran manajer keperawatan di dalam teknologi informasi dimulai dengan memperkenalkan penggunaan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan berbasis bukti untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan. Manajer keperawatan melakukan kolaborasi dengan perawat dan sumber-sumber yang lain dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Next. Adapun tanggung jawab dari seorang manajer keperawatan adalah 1. Mencapai goal atau tujuan rumah sakit sebagai institusi atau bagian bidang keperawatan. 2. Mempertahankan kualitas asuhan keperawatan dengan keterbatasan fasilitas yang ada. 3. Mendorong motivasi staf perawatan dan pasien sehingga menurunkan angka absen kerja dan memperbaiki produktivitas dari perawat itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan staf, per, dan bawahan untuk melakukan perubahan dalam jangka mencapai kualitas atau goal dari tujuan rumah sakit itu sendiri. Yang kelima, mengembangkan kekuatan, spirit, dan tanggung jawab moral dari tim. Next. Lanjutan dari tanggung jawab seorang manajer keperawatan adalah mengembangkan profesional staff yang menjadi tanggung jawab dari dirinya. 7. Menjadi kesempatan untuk
mencari kesempatan untuk meningkatkan kemajuan dan pengembangan hal-hal baru di bidang keperawatan sebagai bentuk inovasi. Yang kedelapan, mengambil tindakan untuk memperbaiki dan menghadapi gangguan masalah yang tidak diharapkan saat implementasi. 9, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan jika ada yang ingin dibutuhkan. Lalu yang terakhir, mewakili bagian atau institusi dalam melakukan tawar-menawar atau sebagai penengah atau penegosiasi untuk bekerja sama dengan pihak luar. Lalu yang keenam, perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Next. Menurut Kerr, dalam teorinya Marcus dan Houston yang dibuat bukunya pada tahun 2017, menyampaikan 10 perbedaan penting antara pemimpin dan manajer. Yang pertama, pemimpin menginspirasi perubahan manajemen mengelola transformasi. 2, kepemimpinan membutuhkan visi manajemen, membutuhkan keuletan. Yang ketiga, kepemimpinan membutuhkan imajinasi manajemen yang membutuhkan hal-hal yang spesifik. Yang keempat, kepemimpinan membutuhkan pemikiran yang abstrak. Manajemen membutuhkan data yang konkret. Jadi pemikiran tanpa data itu bukan pemikiran. Lalu yang kelima, kepemimpinan membutuhkan kemampuan untuk mengartikulasikan manajemen. Yang ketujuh, kepemimpinan membutuhkan bakat untuk menjual, manajemen membutuhkan bakat untuk mengajar. Lalu yang poin G, kepemimpinan membutuhkan pemahaman tentang lingkungan eksternal, manajemen membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan di dalam organisasi. Yang poin H, kepemimpinan membutuhkan pengambilan risiko, manajemen membutuhkan disiplin diri. Poin I, kepemimpinan membutuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi ketidakpastian dan untuk manajemen membutuhkan komitmen untuk menyelesaikan tugas yang ada. Poin J, kepemimpinan itu bertanggung jawab kepada seluruh organisasi, sementara manajemen bertanggung jawab kepada tim. Next. Penerapan kepemimpinan dan manajemen di Fasiankes. Next. 1. Implementasinya adalah organisasi pelayanan kesehatan. Nah, organisasi pelayanan kesehatan merupakan suatu organisasi yang aktivitas pokoknya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Nah, contohnya adalah unit pelayanan kesehatan yang sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara atasan dan bawahan, karena menyangkut hubungan perlimpahan tanggung jawab dan wewenang dari atasan atau pimpinan kepada bawahan. Maka hal itu tidak terlepas dari bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan unit pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Lalu poin yang kedua, kepemimpinan organisasi di pelayanan kesehatan. Nah, kinerja dalam jurnal Maharani tentang sistem manajemen mutu ISO 9000 sebagai alat peningkatan kualitas organisasi pelayanan kesehatan. Nah, kinerja pemimpin kesehatan masyarakat berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagai mitra pemerintah di bidang kesehatan adalah sejauh mana dan garis miring atau bagaimana pemimpin kesehatan masyarakat menjalankan visi, misi, tugas, dan tanggung jawabnya. Nah, ini contohnya teman-teman semua kalau misalkan memang tahu bahwa Kementerian Kesehatan ini diberikan mandat oleh Presiden untuk memimpin di bidang kesehatan untuk kesehatan masyarakat. Nah, ini contohnya. Lalu yang nomor 3, dalam hal kecil yang pernah kita tahu sekarang tempat kita dinas juga, bahwa rumah sakit juga bisa sebagai contoh sebagai organisasi pelayanan kesehatan. Nah, rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat berfungsi melayani masyarakat secara luas dalam bentuk jasa, gitu, untuk mencapai sasaran yang diinginkan manajemen. Rumah sakit menuntut karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi teman-teman semua, rumah sakit ini juga memiliki contoh sebagai fungsi manajemen karena kepemimpinan juga ada di sini. Ada yang kalau teman-teman tahu di tempat kita dinas ada Karu, terus ada CI dan ada perawat-perawat lainnya yang membantu untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan. Jadi itu contoh-contohnya teman-teman. Next. Ya, cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan diskusi. Ada 1 atau 2 pertanyaan. Ayo.
Ada pertanyaan? Ini moderatornya siapa ya? Ya, izin Ibu. Mm-mm. Hmm, Ada pertanyaan nggak? Ya, baik. Untuk teman-teman dari kelas RKI dan kelas B, jika ingin bertanya, dipersilahkan bisa raise hand atau menanyakan pertanyaannya di chat Zoom. Ya, baik. Untuk dari RKI, Maula dipersilahkan bertanya kepada kelas. Sebutkan nama dan ditujukan pertanyaan kepada siapa. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator yang terhormat. Izin saya Maula dari kelas RKI. Izin untuk bertanya kepada kelompok. Ini boleh dijawab oleh kelompok 3B sama kelompok RKI, terserah boleh. Ini pertanyaannya karena menyangkut dua-duanya materinya sama, jadi saya mau bertanya, kalau misalkan sang leader gitu dari organisasi tersebut itu hanya memiliki kemampuan untuk memimpin dari organisasi itu. Tapi saat dia untuk memanage ide, visi, dan misi yang sudah dia rancang kayak gitu, dia itu kurang baik dan hasilnya justru malah ada beberapa yang jatuhnya banyak yang salah ataupun banyak yang dirugikan kayak gitu. Itu bagaimana ya cara mengatasinya kayak gitu. Terima kasih moderator. Ya, baik. Terima kasih. Maula dilanjutkan kepada Anissa Amalia. Mohon maaf, Nola Saputri dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin memperkenalkan diri. Saya Nola Saputri dari kelas 3 RKI. Saya izin bertanya kepada kelas RKI. Tadi di slide ada peran manajer keperawatan, manajemen keperawatan. Salah satunya ada informasional, dan di dalam informasional itu terdapat peran diseminator. Boleh dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan diseminator? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Nola. Lalu selanjutnya Anissa Amalia dipersilakan. Baik, izin masuk moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya tentang yang dijelaskan oleh kelompok RKI tadi. Dari beberapa gaya kepemimpinan yang sudah disebutkan, itu kan beberapa gaya kepemimpinan yang baik dan benar gitu ya. Namun menurut kelompok, gaya manakah yang paling penting yang harus kita tumbuhkan dari sekarang untuk melatih jiwa kepemimpinan kita? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Anissa Amalia. Lalu dilanjutkan kepada Ita Sylvia. Baik, terima kasih sebelumnya moderator telah memberikan kesempatan. Saya ingin bertanya kepada RKI. Tadi kan di dalam prinsip manajemen keperawatan itu di poin 4 ada pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan pasien adalah urusan manajer perawat. Nah, yang saya tahu selama ini pemenuhan kebutuhan keperawatan pasien itu perawat itu harus bisa gitu loh. Kok di sini itu pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan itu urusan manajer, tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Sylvia atas jawabannya. Mungkin untuk sesi Q&A di stop dulu sekarang, bisa dilanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin jika ada pertanyaan lagi akan bisa ditanyakan setelah jawaban dari teman-teman FKI dan teman-teman kelas 3B. Untuk teman-teman yang presentasi dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik, izin masuk. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Rifa Sabrina dari kelompok 1 kelas RKI. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Nola.
yaitu intinya apa yang dimaksud peran manajer sebagai diseminator. Saya izin menjawab, diseminator itu adalah penyebar. Jadi peran manajer keperawatan sebagai diseminator adalah bahwa sebagian besar informasi yang diperoleh manajer ini disampaikan atau diteruskan kepada rekan-rekan perawat di bawahnya. Informasi-informasi yang ada ini harus dimanfaatkan bersama atau sharing agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi antar manajer perawat dengan perawat lainnya. Apakah jawabannya sudah cukup terjawab, Nola? Ya, terima kasih Sabrina, udah cukup terjawab. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Aisyah dan Nola. Lalu dilanjutkan oleh Faris. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya Faris dari kelompok 2 Banners. Tadi pertanyaan dari Maula dari RKI bahwa jika dari leader memiliki kemampuan kepemimpinan tetapi untuk memanage ide, visi, dan misinya itu kurang baik, lalu bagaimana cara mengatasinya? Jadi izin menjawab ya teman-teman semua. Kalau misalkan memang jenis kepemimpinan itu ada banyak, dan salah satu hal yang memang mungkin pilihan dari si leader itu dia bisa jago untuk dalam kepemimpinan tetapi tidak bisa manage itu karena gaya kepemimpinannya itu namanya gaya kepemimpinan transformasional, yang mana gaya kepemimpinan transformasional ini adalah dari pemimpin itu yang mungkin percaya dan yakin dengan anggotanya seperti itu. Jadi tipe gaya kepemimpinan transformasional ini ketika memang si pemimpin itu tidak bisa menginisiasikan ide dan gagasannya dengan baik, itu akan di backup dengan para staff-staffnya atau bawahannya seperti itu. Jadi sang pemimpin percaya dan juga memotivasi, membimbing dan mengajarkan serta mengarahkan bawahannya untuk mencapai visi misinya. Jadi untuk jawabannya adalah bagaimana cara mengatasinya? Ya dari seorang pemimpin itu karena dia hanya memiliki jenis kepemimpinan atau sifat kepemimpinan yang baik tetapi tidak bisa memanage, ya dia harus percaya dengan anggotanya yang diajarkan gitu. Jadi sang anggotanya ketika diajarkan oleh pemimpinnya, dia harus wajib kudu bisa untuk menutupi kelemahan dari kepemimpinan itu, yaitu menginisiasi ide, visi, misi yang dari pemimpin itu tidak bisa diraih seperti itu. Cukup. Apakah cukup, Maula? Ya, baik. Terima kasih Faris. Bagaimana Maula? Apakah jawaban dari kelas B sudah cukup? Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Bintang. Dipersilakan. Iya, saya Bintang 2RKI ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia, yaitu menurut kelompok gaya apa yang paling penting untuk dicontoh intinya. Menurut saya dan kelompok gaya yang paling efektif yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Di mana tipe gaya di sini yaitu pemimpin ikut berbaur berada di tengah-tengah anggotanya atau merangkul anggotanya. Keputusan di sini juga diambil bersama antara pemimpin dan bawahan. Jadi komunikasi itu berlangsung secara timbal balik, penyaluran aspirasi bawahan secara luas, ujian dan kritik juga seimbang. Pemimpin juga mendorong prestasi bawahan sehingga suasana saling percaya, menghormati, dan menghargai terjalin di gaya kepemimpinan demokratis ini. Apakah cukup menjawab, Anissa? Sudah cukup jelas dan terjawab. Terima kasih, Bintang. Ya, baik. Terima kasih Bintang dan Nisam. Lalu dilanjutkan ke pertanyaan terakhir dari Ita Sylvia oleh Talita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan pertanyaannya ulang. Dalam prinsip manajemen tadi,
dalam PowerPoint kelas RKI, kenapa pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan pasien itu urusan manajer perawat? Bukankah semua perawat harus bisa memenuhi kebutuhan asuhan perawatan? Baik, yang saya bisa tangkap dari kalimat tersebut yakni asuhan keperawatan yang dimaksud kayak lebih bisa ke manajer keperawatan ini harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang bawahannya lakukan. Misalnya asuhan keperawatan ini ditugaskan kepada perawat A dan perawat A memberikan kepada pasien dengan tanggung jawab dari si manajer keperawatannya. Seperti itu. Mungkin teman saya bisa menambahkan. Ya, izin masuk, Mut, izin menambahkan. Ya, jadi untuk pertanyaan Ika tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi ke fungsi manajemen keperawatan, itu ada fungsi pelaksanaan dan pengarahan ya. Jadi bagaimanapun untuk perawat ini tetap memiliki tanggung jawab terhadap asuhan keperawatan. Namun dalam prosesnya kan perawat ini membutuhkan seorang pemimpin yang mana manajemen keperawatan itu yang berfungsi untuk pelaksanaan pengarahan. Dan apabila dalam prosesnya si perawat-perawat ini melakukan kesalahan atau tanggung jawab atau tindakan apapun yang dilakukan, itu manajemen keperawatan itu juga bertanggung jawab atas tindakan si perawat bawahannya tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah manajemen keperawatannya bertanggung jawab atas tindakan perawat yang menjadi bawahannya seperti itu. Untuk kita apakah cukup jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok RKI dan kelompok 3B? Iya, udah selesai mahasiswa. Oke, saya mulai feedback ya, udah jam 2:05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tadi sudah coba presentasi topik pertama mata kuliah manajemen keperawatan. Mungkin saya kasih rambu-rambu ya. Kalau mengerjakan tugas, coba dibaca CPMK-nya apa, sub CPMK-nya apa. Sehingga isinya itu tidak meluas kemana-mana. Yang diminta hanya 2 kalau nggak salah sub CPMK-nya ya. Yang pertama tentang teori kepemimpinan dan karakteristik, kan gitu ya. Yang kedua tentang teori manajemen, gitu kan? Udah cuma 2 aja kayaknya deh yang diminta di CP, sub CPMK. Ya, jadi kalau dapat PR itu langsung baca tujuan pembelajarannya apa gitu. Sehingga dibatasi. Ya, Anda bisa mencari literaturnya, banyak literatur, tapi lingkupnya itu dibatasi. Ya, saya melihat RKI tadi banyak yang tidak merujuk. Ini sebenarnya definisinya siapa dan ya. Teori kepemimpinan itu sudah sangat luas. Ya. Dan gaya kepemimpinan juga sudah banyak riset-riset baru, baik yang umum maupun yang spesifik di kesehatan dan keperawatan. Kayak transformational leadership, situational leadership, itu transaksional leadership itu banyak sekali. Ya, sebenarnya CP ini kamu baca misalnya transformational leadership itu apa, kemudian bagaimana bentuknya di keperawatan, itu sebenarnya yang diminta di tugas. Ya, jadi tidak terlalu luas. Ya, dari RKI oke lah, tidak terlalu luas, tapi teori ini maksudnya kalau kita bicara teori itu pasti ada orangnya, teorisnya. Ini teoris menurut siapa dan lain sebagainya. Ya, demikian manajemen. Manajemen itu sebenarnya
bukan mempengaruhi orang lain loh manajemen. Mempengaruhi orang lain itu leadership, kepemimpinan. Ya, proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Di dalamnya ada konsep power. Power apa aja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain. Jadi teorinya itu sedikit tapi dalam, bukan luas sampai tadi ya, terutama kelas B. Waduh, konsep manajemennya itu udah sampai kemana-mana tuh, peran, fungsinya bebas, lepas, seperti itu ya. Dan ini menurut siapa udah keluar dari kendali kita. Ya, padahal manajemen itu hanya ditanya fungsinya, kemudian sumber-sumber manajemennya nggak muncul. Man, money, material, metode, mesin. Itu dijelaskan yang disebut man itu siapa. Ya, SDM. SDM itu kalau di pelayanan keperawatan siapa gitu. Jumlah, kualifikasi, penugasan. Jadi lebih ke arah apa ya? Teori-teori yang tidak luas tapi dalam. Ya, itu feedback saya secara umum. Saya nggak bisa feedback satu-satu. Ini juga sumbernya dari mana ya? Ngambil misalnya prinsip manajemen. Luas sampai ada 15, 17. Kalau udah 17 itu bukan prinsip lagi, udah campur dengan fungsi, udah campur dengan implementasi. Prinsip itu mungkin cuma 4, 5. Prinsip manajemen itu hasil akhir, mutu, efektif, efisien. Itu prinsip manajemen yang utama. Nggak ada proses manajemen tidak mencapai mutu. Tidak ada proses manajemen bukan untuk efektif, efisien misalnya. Jadi mahasiswa Anda tingkat 3 ya. Tingkat 3 ini cara berpikirnya harus sudah sistematis, skematis ya. Tapi kalau masih cara berpikirnya borongan seperti ini, apa arti prinsip, apa arti ini masih belum dipegang, mengerikan loh nanti lulusnya sebagai mahasiswa pendidikan tinggi. Ya. Jadi sekali lagi please balik ke sub CPMK. Saya sampai buka lagi, saya masih hafal. Orang baru semester ini nih dengan Bu Puji karena saya mau pensiun. Kan saya udah megang manajemen ini udah lama, jadi hafal sub CPMK-nya. Ya, jadi ini kemana nih? PR-nya dibawa kemana nih kita sampai, waduh, jauh amat gitu ya. Itu feedback-nya secara umum. Kalau kesimpulannya, leadership itu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Leadership itu ada secara individu, semua perawat adalah leader, pemimpin. Dia harus memiliki leadership di dirinya, mengatur diri sendiri untuk disiplin, tertib dan lain sebagainya, itu kepemimpinan. Ya. Dan semua perawat adalah pemimpin, mengatur dirinya, mengatur pasien, mengatur kelompoknya untuk mencapai tujuan, mempengaruhi. Ya, nanti cara mempengaruhinya ada komunikasi dan lain sebagainya, itu keterampilan. Itu kepemimpinan. Ya, berbagai teori tadi sudah dibilang behavioristik, kemudian ada teori motif ya, ada teori trait, ancaman, ada teori perilaku, behavior ya, ada teori motif, itu teori-teori ya, teori-teori ya. Teori-teori itu jangan diartikan umum loh. Ya. Setiap teori itu ada cirinya. Misalnya kalau motivasi ya teori yang membahas tentang bagaimana memotivasi sehingga kepemimpinan itu berjalan gitu. Tadi motivasi ada Herzberg, ada Maslow dan lain sebagainya. Nah, Anda pilih yang mana yang sering dipakai. Jangan semua gitu sampai saya bingung nih rujukannya bukunya apa gitu ya. Terlalu luas. Kemudian teori kepemimpinan yang baru itu tidak dibahas sendiri. Kalau bahas leadership atau leader, pasti ada follower, pasti ada manager. Jadi di buku manajemen terbaru ini kalau membahas konsep kepemimpinan dan manajer, selalu dia leader, manager, follower. Itu harus berinteraksi dengan baik. Jadi tidak ada istilah follower itu adalah bawahan gitu ya. Itu teori siapa tuh tadi? Follower adalah bawahan, itu udah nggak ada. Ya, karena apa? Bisa saja contohnya Menteri Kesehatan.
itu dia manajer dan leader. Ya, manajer harus leader. Tapi leader tidak harus jadi manajer. Semua kita adalah leader. Itu harus paham betul itu mahasiswa setelah membahas konsep kepemimpinan. Seperti Pak Budi, Menteri Kesehatan, dia manajer dan leader. Dia tidak boleh menganggap stafnya itu bawahan, hati-hati. Beliau sendiri bukan orang kesehatan, sehingga bawahannya itu menjadi mitranya dia. Ya, menjadi mitra kerja yang memberikan masukan, memberikan arahan. Nah, konsep manajemen ke depan seperti itu. Jadi tidak ada bawahan itu orang yang pasif, yang lemah, ya. Itu manajer akan lelah. Ya, jadi leader, manager, follower itu satu paket, ya. Termasuk di unit ruang rawat atau di rumah sakit. Bisa saja direktur atau kepala bidang perawatannya cuma, bahkan ada rumah sakit yang cuma D3 loh kepala bidangnya. Tapi dia misalnya Mars atau MM atau apa. Anak buahnya spesialis keperawatan SP. Nggak bisa dia nganggap anak buahnya staf perawat pelaksananya itu orang biasa. Gitu ya. Jadi harus di-empower, berkontribusi sehingga konsepnya 3 itu. Kemudian manajemen tadi bukan mempengaruhi, manajemen adalah proses bagaimana mempergunakan sumber-sumber, money, material, metode, mesin, marketing, bahkan terakhir ada yang namanya informasi up to date, itu juga termasuk resources management. Ini nggak dibahas di dua grup, padahal itu justru paling penting kalau bicara tentang manajemen. Ya kalau sumber-sumbernya nggak optimal ya proses manajemennya itu nggak jalan. Ya, jadi manajemen adalah proses bagaimana mempergunakan sumber-sumber, money, material, metode, mesin, marketing, informasi up to date, ya, melalui fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsinya apa? Planning, organizing, staffing, controlling, directing. Nah, itu ada teorinya fungsi itu, teori Gulick, ada teori-teori manajemen yang awal gitu. Fungsi-fungsi manajemen ini juga tidak keluar di dua kelompok. Ya, harusnya keluar, ya. Jadi fungsi planning, organizing, staffing, controlling itu dibahas sampai dalam. Nggak usah yang ke lain-lain, sampai ke aplikasinya segala. Itu nanti ada CP mata kuliah berikutnya. Ya, jadi CP mata kuliah pertama ini hanya paham apa itu kepemimpinan, apa itu manajemen is enough. Ya, nanti implementasinya mulai dari fungsi planning di keperawatan, fungsi tadi ada yang bilang ketenangan, nggak ada fungsi ketenangan ya, fungsi ketenagaan di situ staffing. Jadi yang presentasi fungsi ketenangan, saya bingung, benar nih, ketenagaan atau istilah administrasinya fungsi kepegawaian. Ya, kepegawaian itu lebih banyak administratif. Kalau ketenagaan termasuk CPD segala macamnya ada di situ. Ya, untuk mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Kalau kita bicara teori manajemen, maka proses manajemen itu harus menghasilkan 3 aspek. Mutu, yaitu kualitas dengan indikator-indikatornya, itu nanti belajar di fungsi controlling, di fungsi planning, besok udah belajar indikator. Efektif, efisien. Udah konsepnya sampai di situ aja, dieksplor. Ya, money, material, method, mesin itu apa? Fungsi planning, organizing, staffing, controlling itu apa? Hasilnya mutu, efektif, efisien. Udah selesai, cuma itu kok sesinya. Ya, jadi tolong kelompok 1, kelompok 2 mau nggak mau merangkum ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 ini merangkum capaian pembelajaran nomor 1, menerapkan konsep manajemen dalam konsep kepemimpinan manajemen dalam pelayanan asuhan keperawatan. Yang kedua, sub CPMK-nya adalah tadi ya, teori karakteristik kepemimpinan siapa saja. Yang kedua, teori manajemen. Sampai tujuan. Udah cuma itu kok yang diminta. Saya dengar tadi kemana sampai kemana. Aduh, jauh betul. Ya, jadi itu
Nah, masih ada waktu nih berapa menit, saya coba cari materi sepintas saya jelaskan. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Mahasiswa? Ini jam ngantuk, ya, kuliah pertama. Mungkin masih ada yang di luar kota ini. Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan ini materi yang memang untuk nurse ya. Oke. Saya coba share screen. Ya, kelihatan? Ya. Terlihat, Ibu. Ya. Oke, mahasiswa mampu membedakan teori tipe kepemimpinan peran fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan. Capaian pembelajarannya umum, hanya pengantar gitu, nggak usah jauh-jauh ya. Bahan kajiannya teori konsep prinsip dasar kepemimpinan, fungsi prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, penerapan teori kepemimpinan manajemen. Oke, ini pengantar ya. Nah, kepemimpinan adalah, nanti silakan dibaca ya. Kemudian ini masih definisi kepemimpinan, ya, proses mempengaruhi orang lain. Itu kepemimpinan. Ya. Mempengaruhi sebagai bagian dari kepemimpinan dan keperluan di mana pemimpin mempengaruhi orang lain melalui inspiring. Jadi pemimpin itu dia kalau bicara, orang yang mendengarkan tuh ikut mau melaksanakan apa yang dibicarakan oleh pemimpin itu. Itu artinya pemimpin yang handal. Ya, bahwa dia dilandasi oleh talenta, kepemimpinan, ada gennya, tapi kepemimpinan diyakini juga bisa dipelajari, ya. Ditambah lagi punya talenta pemimpin, kemudian lingkungannya juga memberikan pengalaman dia menjadi pemimpin. Ini mahasiswa yang ikut di HMJ harusnya kepemimpinannya lebih handal daripada mahasiswa yang nggak mau tahu dengan HMJ ya, nggak mempergunakan kesempatan. Mahasiswa yang punya pengalaman menjadi sipen, itu juga harusnya latihan dia memiliki kepemimpinan. Mahasiswa yang hobi ikut di organisasi, pasti dia latihan kepemimpinan, gitu loh. Ya, itu kejadian sehari-hari itu. Biasanya kalau di rumah itu anak pertama itu punya kemampuan kepemimpinan lebih baik misalnya karena dia sudah biasa mempengaruhi adiknya atau ini gitu. Itu kepemimpinan yang berdasarkan apa ya, talenta atau diturunkan. Atau Presiden kita Soekarno itu kepemimpinannya wow, karismatik. Jalan aja udah disegani. Namanya aja ada di leaflet, itu yang mau ngikut dengerin dia itu dari ujung ke ujung gitu misalnya. Itu orang-orang yang mempunyai kepemimpinan yang bagus ya. Nah, itu inspiring. Ya. Enlivening. Engaging orang lain untuk berpartisipasi. Ini semua gerak-geriknya, ya, isi bicaranya, powernya, itu panutan, itu pemimpin namanya. Dan ini bisa dipelajari, teori kepemimpinan luar biasa kalau mahasiswa mau baca. Ya, mau materi yang sifatnya ilmiah sekali, itu saya minggu kemarin ke Gramedia dapat 7 buku itu tentang kepemimpinan. Ada pojok Harvard tentang leadership. Karena ingin tahu aja kepemimpinan sekarang pakai power apa sih supaya sukses. Itu hasil risetnya banyak. Ya. Untuk berpartisipasi. Proses kepemimpinan mencakup interaksi pemimpin dan pengikut dalam bentuk reciprocal relationship. Ini yang saya sebut tadi, hubungan pemimpin dengan bawah itu bukan atasan bawahan. Oh, enggak zaman sekarang. Ya, hubungannya adalah reciprocal relationship, hubungan saling bermanfaat. Kalau nggak ada anak buah, kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya, nggak ada staff gitu. Ya. Kemudian kepemimpinan sebagai proses membantu kita lebih memahami tentang
Oke, sebagai posisi otoritas dan seterusnya. Setiap individu memiliki potensial untuk melayani sebagai pemimpin. Nurses are a leader. Semua perawat itu adalah pemimpin. Ya, mulai dari penampilan. Ya kalau ke pasien, ya ampun, kita pucet. Baru ngomong 2 kalimat udah nguap. Terus jalan pun kayaknya lemes. Waduh, udah nggak bisa tuh jadi pemimpin. Pemimpin itu energizer. Ya, jalannya, penampilannya itu membuat semangat gitu, seger. Ya, kepemimpinan ada yang formal, ada yang informal. Iya, kepemimpinan formal itu kepemimpinan dalam tatanan yang hubungannya juga formal. Informal itu ya sambil makan mempengaruhi orang lain. Ya, kepemimpinan informal itu. Nah, sekarang ini kepemimpinan informal justru lebih besar pengaruhnya. Ya, contoh dosen itu mahasiswa lebih senang, lebih mudah mencontoh perilaku-perilaku yang informal dari dosen dibandingkan dari formal, dan itu cepat dihafal. Ya, jadi sehingga dosen itu hati-hati itu, mulai dari berpakaian, bicara. Ya, ada dosen, aduh kemarin saya dengar tuh hobinya membentak misalnya, itu dicontoh kepemimpinan. Ya, oh ada dosen yang semuanya tahu, kayaknya dia welcome untuk helping gitu ya. Wah, itu keren itu. Ya, benar-benar pemimpin gitu. Nah, ethical strong vision ini ciri-ciri pemimpin ethical. Ethical itu apa? Ya dia punya apa ya? Prinsip moral yang baik. Visinya strong kuat untuk masa depan, trust, loyalty, menjamin keberlangsungan organisasi gitu ya. Membangun kepercayaan dengan memperlihatkan a good sense of character, composed of belief, value, skill. Ini keren banget pemimpin yang seperti ini. Nah, Anda ini semuanya calon pemimpin di keperawatan. Ya. Jadi pergunakan kesempatan sehari-hari di kampus untuk belajar menjadi pemimpin-pemimpin, jangan cuek dengan lingkungan. Ya. Saya punya pengalaman bagus tuh di Singapura maupun di Jepang. Nggak ada kepemimpinan seseorang di sana itu nggak ada yang model membosi gitu. Bos tuh nggak ada. Dan dia tidak pilih-pilih kerjaan apa juga. Ya, contohnya waktu itu kita datang berlima. Ruangan pimpinan itu karena formal ya, dia pasti manajer dan pemimpin, 2 harus ada. Kepemimpinannya bagus banget. Kalau manajer ya posisinya udah kepala gitu ya, kepala bidang perawatan, direktur keperawatan. Kita datang berlima, bangku kan kurang 1. Kalau kita biasanya kan teriak, "Bang," atau siapalah, "tolong ambilin," dia enggak. Karena pada saat itu jam kerja, dia tahu seluruh stafnya kerja, dia yang ngangkat bangku. Enggak hina, kalau di kita merasa hina, angkat bangku gitu loh. Hobi nyuruh orang gitu ya. Sekarang udah nggak ada tuh. Di Jepang keren. Padahal ruangannya itu belakangnya toga, berarti minimal dia itu kalau nggak doktor ya profesor. Is okay. Ya, ada yang semuanya mau dilayani, itu sulit. Ya pemimpin sekarang nggak bisa. Kepemimpinan proses di mana ini mengembangkan dan mengkomunikasikan visi kepada sekelompok orang yang akan mewujudkan visi tersebut. Ya, bagaimana mau ngajak seluruh anggota kalau dia sendiri tidak kuat terhadap tujuan akhir kampusnya itu mau dibawa kemana gitu. Ya, contohnya nih kampus kita mau menuju global, itu semua individu yang ada di dalam kampus ini arahnya, powernya harus menuju global. Gimana itu? Mulai disiplinnya, mulai ininya, mulai semuanya, mulai keputusan sehari-hari. Ya, oke. Next, ini personal trait leadership, kepemimpinan individu ini personal leadership, ya. Kemudian strategic leadership ini kepemimpinan kolektif. Sekarang, aduh, anak-anak muda tuh keren-keren, punya grup-grup kepemimpinan kolektif yang keren-keren. Ya, kalau mau lihat contohnya itu penampilan boy band itu nggak sukses kalau tidak punya kepemimpinan tuh bisa kompak sampai kayak begitu.
ya satu tujuan, bisa gerak dengan sama langkah, itu satu komando. Itu diperlukan kepemimpinan yang hebat. Di keperawatan itu sebenarnya perlu. Ya, kita dapat tantangan berat. Individu setiap mahasiswa aja untuk taat bahwa kemarin nih saya kasih contoh nyata ya, melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan harus sama semuanya sebenarnya sesuai SOP. Ini ya ampun, berantakan setiap mahasiswa beda. Itu nggak ada leadership di situ. Ya. Saya yakin teorinya ada, tapi kemampuan mahasiswa untuk patuh terhadap langkah itu leadership loh. Kepemimpinan, mempengaruhi dirinya untuk patuh dengan SOP, itu leadership yang harus ada di kita. Berat banget ya itu. Kemudian elemen-elemen kepemimpinan. Ini masih teori kepemimpinan, jadi nggak usah yang lain-lain gitu. Yang pertama apa? Intelijensi. Ya, kita bisa apa? Future vision, bisa mencerna visi sampai bisa membuat operasional. Itu kalau intelijensinya nggak tinggi nggak bisa. Ya, memahami konteks dalam pelayanan kesehatan. Sekarang konteksnya apa? Ya, taat terhadap tujuan, keterampilan komunikasi, visi pandangan ke depan, punya motif yang tinggi dan energi. Ya kalau ya mau jalan aja males, mau ini minta tolong orang semua yang layani nggak bisa. Pemimpin itu energizer, energik, menunjukkan power kepada stafnya, teman kerja. Ini karakteristiknya nggak usah banyak-banyak. Yang dimintakan karakteristik tadi, guiding vision, mengkawal visi, passion, ya, kemampuan inspire-nya yang tinggi itu passion, artinya dia betul-betul memahami organisasinya, integritas yang tinggi, ya, jadi nggak banyak itu karakteristik. Terampil dalam kompetensi kunci, ya, mempunyai intelijensi, self percaya diri dan seterusnya. Udah selesai nih kepemimpinan sampai di sini, ya. Nah, saya mau sampaikan satu karakteristik seseorang itu merupakan bakat yang kuat ya, dan itu ada positif negatif. Ya. Pemimpin harus punya karakteristik kuat positif. Pencopet itu juga ada pemimpin loh ya, dirinya juga pemimpin kuat, tapi negatif sebagai pencopet sehingga teknik mencopet pun berkembang terus gitu ya. Itu karakteristik juga kuat tapi negatif. Ya, pemimpin itu harus punya karakteristik kuat tapi positif, ya. Kuat bisa baik atau buruk, ya. Leader memiliki karakteristik kuat tapi baik. Di kelas juga mungkin ada yang namanya provokator. Itu karakteristiknya kuat tapi mempengaruhi orang untuk negatif. Ya. Dulu saya SMA juga punya temen tuh. Reuni suka cerita. Jadi kalau musim lomba badminton, ya Rudi Hartono tuh zaman saya Rudi Hartono ya pemainnya. Itu bisa ngabur dari kelas lewat jendela tuh gara-gara tuh si anak itu provokator. Itu leadershipnya bagus tapi negatif. Kita diajak ngabur semua, guru masuk kelas kita kosong padahal pintunya ditutup, coba loncat di jendela. Ada mahasiswa tuh yang provokator itu leadershipnya kuat tapi negatif. Ya. Yang kita mau leadershipnya kuat tapi positif. Itu gitu ya. Oke, teori kepemimpinan ini tadi sudah banyak ya. Ini pengikut siapa? Merupakan istilah yang selalu disalahartikan. Pengikut itu selalu dihubungkan dengan kerja yang pasif, ya tidak semangat, menunggu perintah. Hati-hati, kepala ruangan sekarang nurse punya anak buah spesialis-spesialis. Kalau kepemimpinannya nggak bagus, fungsi dia manajernya nggak bagus, planning, organizing nggak jalan baik, habis, ditinggal. Ya, itu sekarang. Nanti ini Anda baca karakteristik pengikut itu seperti apa. Ya, oke.
Manajemen. Manajemen dari berbagai fungsi, proses mempergunakan sumber-sumber, man, money, material, method, mesin, dan informasi up to date, ya, melalui fungsi manajemen, planning, organizing, staffing, controlling, mencapai tujuan organisasi mutu efektif efisien. Ini definisi manajemen secara umum. Nanti ini saya kasih ya, kalian tinggal baca. Nah ini fungsi-fungsinya. Menurut Henry Fayol itu fungsinya hanya planning, organizing, coordinating, controlling. Tapi Gulick ini post the corp. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Pokoknya apa lagi ya? Baca tuh cari nanti. Ya, kemudian teori-teori lain ini. Ya. Nah, fungsi manajemen itu dibagi dua untuk teori-teori yang baru. Ada yang sifatnya ini mengelola pekerjaan, yaitu planning, organizing itu. Ada yang sifatnya mengelola hubungan. Pekerjaannya aja beres tapi networking nggak ada, kemudian support sistemnya nggak jalan, interpersonalnya nggak jalan itu organisasi. Ya. Fungsi pengelolaan hubungan, networking, supporting, ya, managing konflik, team building. Ini fungsi-fungsi mengelola hubungan. Kalau fungsi mengelola pekerjaan yaitu planning, organizing, problem solving. Jadi fungsi manajemen itu dibagi dua. Yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan networking, ya, hubungan. Dan era sekarang sangat penting ini. Nanti konsepnya negosiasi lobby. Nah, fungsi peran manajerial 3. Tadi sudah relatif bagus ya di kelompok 2. Kalau nggak salah ini keluar ya. Kelompok 1 saya nggak dengar ya, atau saya salah dengar. Memproses informasi. Ini nomor 1. Kalau ada manajer nggak hobi baca, nggak hobi diskusi, ya, informasi yang ada di kepalanya terbatas, waduh jangan jadi manajer deh zaman sekarang. Diajak ngomong sana sini nggak nyambung, ya nggak ngerti, nggak bisa jadi manajer. Ya, karena dia harus tadi ada pertanyaan tuh, monitor, desiminator kan mendesiminasi informasi, spokesperson mengelola informasi. Sekarang ada konsep baru nih yang baru berkembang, teori manajemen yang namanya knowledge management. Ya, teori di keperawatan manajemen spesialis ya mahasiswa. Dan ilmu manajemen, Masya Allah, keren. Perkembangannya hebat banget. Dan sekolah sekarang bukan fakultas kedokteran yang paling mahal, sekolah manajemen. Ya, sekolah pasca manajemen di UI itu biayanya lebih tinggi daripada sekolah kedokteran. Ya, karena ilmu manajemen itu waduh berkembang, bisa mensukseskan industri raksasa bahkan negara. Karena manajemen, bukan karena kontennya. Ya. Kemudian peran interpersonal. Ini leader, ya, dia percaya diri, penampilannya, ya, baru orang tua ngelihat perawatnya aja udah langsung, aduh percaya deh saya serahkan sama dia. Aduh gimana saya mau nyerahkan anak saya, kayaknya perawatnya diajak ngomong nggak nyambung, ya ini lambat, itu loh, ya. Pakaian, ini mulai nih, kemarin kita udah rapat. Sekarang tiap awal semester baru, apalagi yang mau praktek, mahasiswa suruh bawa baju seragamnya yang baru. Ada yang udah robek, yang sempit, yang atas dengan bawah udah nggak sama warnanya, sepatu udah. Mau praktek di rumah sakit kan, ya ampun, gimana mau menjalankan peran interpersonal, bagaimana membangun trust dengan kliennya. Ya, sekarang saya tanya, ada nggak yang nggak noleh kalau pramugari lewat? Nggak ada, semuanya kepengen noleh. Itu untuk orang sehat ya. Kalau orang sakit sebenarnya lebih lagi dong harusnya. Ya, rapi. Saya lihat itu di seluruh kampus Indonesia ini yang paling rapi sekolah perawat di Manado. Itu saya terkagum-kagum itu. Udah tingginya sama, tinggi-tinggi. Orang Manado kan cakep-cakep ya, putih gitu. Seragamnya bagus gitu, cek gitu. Mulai dari capnya, aduh semuanya deh. Sampai sepatu. Trustnya hebat banget. Kalau yang sudah bekerja tuh harapan kita tuh. Kalau masuk ke situ rasanya kita ikut percaya diri gitu. Ya, seragam. Masuk ke RSUD, ya ampun, dinas sore.
Ada yang pakai baju batik, mana yang keluarga pasien, mana yang perawat, nggak bisa bedain. Ya, makanya bullying tinggi. Perawat ditampar sama keluarga pasien. Karena apa? Ya itu tadi, nggak ada bedanya sama keluarga pasien. Ya, saya pernah dapat WA gambar Bu Pratni. Ini ada perawat ditampar lagi. Oh, saya langsung jawab, pantas ditampar gitu. Ya, kan kami di Ikatan Himpunan Perawat Manajer suka dapat tuh berita itu minta diselesaikan. Saya bilang pantas ditampar karena nggak ada bedanya. Orang pakai baju batik, pakai sendal, nggak ada identitas. Keluarga pasien namparnya tuh enak banget. Tapi coba kalau pakai seragam, identitas lengkap, bicaranya sopan, nggak berani dia nampar. Baru mau nampar, waduh ini pasti pegawai nih. Saya harus menghormati dia gitu loh. Ya, jadi yang pertama itu ya bangun hubungan interpersonal yang baik kalau nggak mau dibully sama orang gitu. Tampilkan percaya diri, siap membantu, punya ilmu, ditanya bisa nyambung gitu loh. Ya, itu pasti hubungan perawat pasien dan keluarga baik. Yang ketiga, keterampilan membuat keputusan. Waduh, ini satu konsep kompetensi yang harus dikuasai. Perawat sebagai leader, perawat sebagai manajer tidak bisa membuat keputusan dengan baik kalau dia tidak punya informasi. Yang nomor 1 dan yang nomor 2 penampilannya. Ya, yakin. Nah, ini langkah-langkah mengambil keputusan kalau lihat di buku manajemen itu satu chapter sendiri. Keputusan yang baik itu selalu ini bisa menyelesaikan masalah. Keputusan yang baik bisa memicu entrepreneur, kreativitas, ide-ide ya untuk melaksanakan tugas. Gitu ya. Kemudian ini tadi fungsi. Nah, manajer di rumah sakit itu ada level paling bawah itu kepala ruangan. Rumah sakit tipe apapun, manajer perawat yang paling bawah adalah kepala ruangan. Yang paling tinggi itu tergantung ya. Kalau rumah sakit tipe A itu ya perawatnya level 5 manajernya. Kalau rumah sakitnya tipe B kayak Persahabatan gitu itu masih level 4-5. Tapi kalau rumah sakitnya cuma tipe C itu cukup perawat manajernya level 2 lah, 2 atau 3. Jadi punya 5 level ya perawat manajer, PM1, PM2, 3, 4, 5. 1 itu lower, level 2, 3 itu middle itu ya kepala bagian penyakit dalam gitu, instalasi. Ya. Nah, kalau topnya itu kepala bidang atau kalau di swasta disebut direktur, itu executive level position. Ya. Nah, sumber manusia, the right staff on the healthcare team to complete various assignment. Jadi staff yang tepat ya dalam tim kesehatan. Bayangin tim kesehatan tuh dokternya spesialis, subspesialis. Kesehatan lain juga begitu. Perawatnya cukup cuma D3, nggak nyambung di dalam tim. Makanya kita mati-matian perawat itu minimal nurse. Ya kalau sudah bicara tim di ICU, ya harus spesialis SDM-nya untuk bisa sejajar dalam tim. Ya, dokternya spesialis, subspesialis, anestesi, critical care. Ya, perawatnya nurse. Nggak nyambung juga di situ. Ya, jadi kita atur tuh. Sekarang ini udah mulai diatur ya di rumah sakit. Kalau di ICU, di neuro, di emergency itu perawatnya ya minimal kalaupun nurse ya sudah dengan sertifikat level 3, 4. Ya. Kemudian finansial budget. Ini kita sedang menyusun berapa kos asuhan keperawatan satu pasien. Tapi untuk pelayanan perawatan ya bukan kos umum. Kalau kos umum udah ada. Kemudian fisik. Fisik ini fasilitas, sarana, denah ruangan, seluruh fasilitas pencahayaan itu sumber-sumber manajemen. Ya, kemudian termasuk ya alat itu fisik semua. Informasi to stay up to date. Jadi informasi dulu belum termasuk sumber manajemen.
Tapi sekarang tanpa informasi tidak bisa mengambil keputusan. Ya, apalagi era digital 4.0 dan 5.0 itu informasi menjadi penting. Ya, bahkan di luar negeri perawat informasi, informational nurse itu spesialis di luar negeri. Di Jepang spesialis. Kebetulan kami pas ke sana itu pokjanya, saya ikut tuh di pokja itu. Wow, keren banget. Ya, bahwa informational nurse itu adalah spesialis, keren. Nah, ini isu-isu Anda nggak usah diabaikan ya. Ini kompetensi yang harus dimiliki manajer. Yang pertama kompetensi tentang science management. Ya, bagaimana mengelola dan bisnis. Ini isinya apa saja. Kemudian mempengaruhi orang lain, ini kepemimpinan. Dan yang ketiga menciptakan pemimpin dalam diri sendiri. Ya, jadi yang sukses jadi manajer, sukses jadi pemimpin, itu kalau kepemimpinan diri sendirinya baik. Ya, mahasiswa kalau manajer, kepala ruangan, kabit itu dia harus juga leader. Kalau ada manajer yang nggak leader, suruh berhenti aja. Ya, jadi dia cuma duduk di kotak itu, tapi nggak bisa mempengaruhi orang lain. Percuma. Tidak bisa mempengaruhi sumber-sumber, nggak bisa. Jadi manajer harus leader. Tapi leader kepemimpinan itu tidak harus dia jadi manajer. Ya, semua perawat leader. Minimal leader dirinya, leader pasien. Peran perawat manajer, change agent, segala macam. Nah, ini harus, karena ini teori. Tapi kalau prinsip yang umum-umum itu nanti silakan. Ini slide terakhir, teori-teori manajemen itu ada Taylor. Taylor itu fokusnya pada scientific management, manajemen sebagai scientist. Ya, Weber itu manajemen itu sebagai organisasi yang birokratik. Ini mulai hilang ya, birokratik itu ya ampun segala-galanya, manajer, perintah manajer itu biasanya autokrasi kepemimpinannya, otoriter. Ini udah mulai berkurang. Orang nggak punya potensi kemampuan juga bisa jadi manajer gitu. Ya, masih ada sih sisa-sisa misalnya kepala bidang perawatan kok nggak bisa apa-apa. Ya Bu, dia kan ring satu bupati jadi kepala bidang. Nah itu ini pendekatannya bureaucratic organization. Tapi pelan-pelan sudah mulai dikikis karena eselon-eselon, strata-strata itu mau ditutup oleh pemerintah, yang ada adalah fungsional kompetensi. Fayol ini terkenal dengan fungsi-fungsi manajemen tadi, ya planning, organizing. Gulick ini aktivitas manajemen. Ya, dan seterusnya manajemen partisipatif, ya teori XI McGregor tadi sudah bagus, ada yang menambahkan teori Z milenial ya, itu perkembangan dari teori I. Ya, partisipasi pegawai ini Argyris, ya jadi macam-macam ini teori manajemen berkembang. Ya, nanti kalau kamu ke kampus kali di meja saya ada tuh buku manajemen terbaru bagus-bagus. Ya, udah bahasa Indonesia, silakan dibaca. Udah? Perkembangan ilmu manajemen berdasarkan beberapa teori. Father of scientific management adalah Frederick Taylor. Taylor ini bapaknya manajemen. Ya, ia frustrasi dengan istilah ini di mana pekerja-pekerja mencapai kondisi yang sangat minim, yang melakukan jumlah minimal pekerjaan yang mungkin dilakukan. Jadi yang penting saya kerja aja deh. Nah, dia frustrasi, maka dia kembangkanlah manajemen itu sebagai scientific, ya sehingga bisa menghasilkan ya ilmu yang menguasai dunia kayaknya ilmu manajemen ya. Sebagus apa ilmu klinik ya, tidak didukung oleh fungsi manajemen, tidak terjadi aktivitas dan hasil. Contohnya asuhan keperawatan, pengkajian. Jago pengkajian adalah mengumpulkan data. Datanya subjektif, objektif. Lingkupnya pemeriksaan fisik, riwayat. Hebat dilakukan tanpa fungsi manajemen, gagal. Fungsi manajemen itu dimulai dari mana? Siapa yang boleh mengkaji? Tidak semua orang. Perawat yang level sekian. Nah, kalau sudah bicara perawat level itu manajemen. Perlu alat-alat, itu manajemen. Perlu metodologi, itu manajemen. Sumber uang itu. Jadi
sebagus apa ilmu klinik atau substansi tanpa didukung fungsi manajemen, maka tidak akan jadi aktivitas atau hasil. Itu kesimpulannya konsep manajemen. Ini statement leading, managing, following ya. Ya, critical thinking-nya, ini latihan Anda reflektif ya. Leadership, oke. Intelligent ini konsep leadership. Yang kedua, Anda observasi yang terjadi di satu tempat, mana fungsi planning, organizing. Ini kejadian sehari-hari ini ada nih unsur-unsur manajemen. Ini sebagai critical thinking aja untuk reflektif ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penguatan sub CPMK 1, 2. Anda paham apa itu teori-teori leadership, teori manajemen, dan mampu membedakan dua teori itu. Mana yang leadership, mana yang manajemen. Oke? Selesai mahasiswa? Udah lewat 5 menit ya? Ada kuliah lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada nanti materinya akan saya share ya ke siapa nih yang menghubungi saya ya? Menghubungi siapa saya? Siapa Naswa? Oke, Naswa kamu yang WA saya ya? Iya, baik Ibu. Ya, saya kasih ke Naswa, nanti tolong dilanjutkan ke kelas 3B, ya kelas 3A mungkin supaya bisa belajar sebelumnya. Ya, Iya, oke, baik, terima Ibu. kasih mahasiswa. Itu rangkumannya, silakan dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada pertanyaan kan? Zaki, nggak nanya Zaki? Mana Zaki tadi? Ada kan? Atau udah keluar, udah ngantuk dia? Ibu, mohon maaf, apa bisa di SS terlebih dahulu? Oh iya, silakan SS. Saya Iya. ini masih cuti nih dari rumah. Oh, Maaf nih, backgroundnya masih pakai kegiatan kemarin hari Minggu, nggak apa-apa. iya. Silakan SS. Ya, untuk teman-teman dari RKI bisa raise hand. Ya, baik. Untuk slide 1. Sebentar. Lalu dilanjut slide 2. 1, 2, 3. Baik, untuk RKI bisa lower hand dilanjutkan ke kelas B. Baik, untuk kelas B, tolong di raise hand terlebih dahulu. Kelas B dengan siapa? Dila ya? Iya, Dila si Pendila? iya Ibu. Ya. Baik, untuk slide 1. Selanjutnya slide kedua. Ya. Baik, sudah. Terima Sudah? kasih. Oke. Ya kalau udah saya izin live ya. Ya, makasih mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Yuk.